Ketika kalian ada yang ngerasa takut dan jauhin orang yang terkena COVID-19, justru laki-laki ini datang dengan sukarela, pengen menjumpai dan ngasih motivasi ke PDP yang dirawat di rumah sakit. Nggak cuma sekali, dia datang berkali-kali mengajak PDP berkegiatan di luar ruang isolasi, dengan harapan PDP segera sembuh dan berkumpul dengan keluarganya kembali. Oke, nama saya Patrick Gisandro Kristantio. Saat ini sedang mengampu Magister Profesi Psikologi di Universitas Geo Pranoto Semarang. Begitu Mas, latar belakangnya tentu dari Fakultas Psikologi. Walaupun saat ini lebih banyak saya itu mengambil di Psikologi Industri dan Organisasi, seperti itu Mas. Kalau sehari-hari lebih banyak di dunia training, di people development maupun assessment, atau biasanya orang itu lebih familiar dengan outbound seperti itu ya Mas. Tetapi tidak jarang juga lebih banyak seperti aksi sosial, seperti dulu waktu gempa di Lombok, kemudian di beberapa tempat dengan beberapa teman juga seperti itu. Awal mulanya itu ya cuma bingung sih Mas, bingung dengan desas-desus media massa. Yang benar COVID itu seperti apa, kemudian bagaimana kami harus menyikapi. Suatu saat ada info dari Pak Philip selaku kepala perawat di sini menginfokan bahwa ada teman-teman perawat mengalami demotivasi atau penurunan motivasi yang karena mungkin merasa belum siap dengan COVID ini, karena di mana-mana kan menjadi rumah sakit yang sifatnya siaga, jadi disiapkan secara mendadak dan segala macamnya. Oke, akhirnya saya berpikir kalau saya hanya memberi semangat lewat ucapan itu menjadi omong kosong. Maka waktu itu saya memberi permohonan kepada Mas Philip waktu itu, Mas, kalau memang saya diberi kesempatan untuk membantu, izinkan saya untuk bertemu langsung dengan pasien, dengan perawat, dan berinteraksi langsung seperti itu, termasuk dengan perawat-perawat yang di ruang isolasi maupun pasien di ruang isolasi. Harapan saya seperti itu, dan puji Tuhan alhamdulillahnya diberi akses ke sana sehingga saya menyetujui itu, seperti itu Mas. Itu pas baru-barunya ini sedang menegangkannya kurang lebih 3 minggu yang lalu. Itu kebetulan saya pas di rumah Bapak, kebetulan tenaga medis juga di puskesmas. Saya langsung, Pak, aku tak izin untuk mendampingi ya, yang aku siapkan apa. Kalau Papa sih hanya wes terserah, yang penting jaga kesehatan, kemudian APD segala macamnya. Waktu itu akhirnya saya berangkat ke sini, kemudian ngobrol dulu dengan Pak Philip yang ditemui teman-teman seperti apa, dan ternyata memang yang dibutuhkan bukan yang sekedar bantuan APD, tetapi buat saya lebih dari itu. APD-nya komplit, tetapi semangat dari kita yang sehat ini tidak ada, tentu sama saja. Harapan saya di sini pun bukan untuk mencari eksistensi saya sendiri, tidak, tetapi harapannya saya ingin mengubah paradigma yang ada bahwa mereka bukan untuk dijauhi, jaga jarak iya, tetapi bukan untuk dijauhi, karena menjadi berbeda. Orang menangkapnya menjauhi mereka, PDP, ODP, bahkan positif, atau bahkan perawat yang sudah memberikan hati mereka, tenaga mereka untuk merawat, bukan untuk dijaga jarak tetapi harus dijauhi. Bahkan beberapa kisah berikutnya, begitu saya bertemu dengan Pak Philip, muncullah berita bahwa ada perawat ditolak, dikeluarkan dari kos-kosan karena merawat COVID. Kemudian setelah itu berita bahwa jenazah ditolak segala macamnya. Buat saya kok menjadi oke, kita takut dengan keselamatan kita, tapi kita melalaikan kemanusiaan. Termasuk kita semua beragama, tetapi kita menjadi hanya teori secara agama, secara tindakan semua agama buat saya baik, tetapi kenapa kemanusiaan itu menjadi tidak ada? Itu sih Mas, bukan saya merasa lebih pintar atau lebih baik, tidak, tetapi saya ingin bahwa kalau saya cuma ngomong dan prihatin tanpa do, ya sama saja. Harapan saya di sini minimal dari saya sendiri bisa mengajak teman-teman mungkin yang mau, atau minimal seperti Mas Reza dan teman-teman, bahwa Mas Reza, teman-teman perawat, Mas Philip tidak sendiri. Kami ada untuk membantu teman-teman, kita berjuang bersama. Itu.
saya benar-benar nggak dramatis sih mas. Jadi lebih pada saya coba bertemu dulu, dan yang saya temui itu saya merasakan bahwa memang ini menjadi berat ketika kita sebagai masyarakat umum atau awam hanya mengejudge bahwa COVID itu berbahaya dan menjauhi mereka. Karena dampaknya yang saya rasakan waktu itu beberapa perawat itu merasa bukan shock tetapi menjadi tidak siap sih mas. Karena apa? Bukan karena pasiennya, tetapi paradigma masyarakat terhadap mereka. Jadi yang kemarin ya prihatinnya lebih pada mereka sih mas. Dan ternyata hadirnya saya, bukan saya ngobrol omongan tidak, tetapi saya mengucapkan saya berterima kasih dengan adanya perawat itu, adanya bapak ibu di ruang isolasi ini, dan saya menghadirkan diri untuk ikut bersama mereka. Ternyata di pertemuan berikutnya itu lebih membuat mereka lebih lega bahwa mereka tidak sendiri, ada awam di luar medis yang siap membantu bersama, tidak harus menggunakan APD yang lengkap, bahwa lagi-lagi yang penting kita jaga jarak aman minimal 1 meter dan kita memakai masker. Itu sih mas. Tadinya bingung, iki piye ya, ketika saya jual omongan kok iki nggak akan mempan. Akhirnya waktu saya cuma mikir, yuk diajak senam aja, diajak senam pagi. Pertimbangannya supaya mereka kena sinar matahari juga, Dede, sekaligus refreshing, karena mereka berada di ruang isolasi pasti jenuhnya luar biasa. Kita aja yang sehat di rumah terus aja juga bosan, apalagi mereka. Akhirnya lebih diajak ke stretching, ya gerak-gerak tubuh aja, habis itu diajak main-main sambil menyemangati diri. Karena prinsip saya, setiap kita itu punya semangat dalam diri kita kok. Hanya tinggal kita mau menghidupkan semangat itu atau tidak. Dan tentu ada kalanya kita ngelokro. Fungsi saya, fungsi teman-teman yang hadir di situ adalah untuk saling menyemangati. Seperti itu. Ada kesan yang positif. Yang pertama adalah, tentu positif ini dari negatif ya mas ya. Awal bertemu saya akui tidak semua pasien semangat. Terlebih ada info, ada beberapa pasien atau 1-3 mas yang waktu saya terima mengalami depresi menurut teman-teman perawat. Dalam arti ingin bunuh diri, cenderung ingin, sudah tidak ada harapan hidup, intinya seperti itu. Tetapi saya bersyukur ketika di pertemuan kedua dengan orang yang berbeda, walaupun masih ada yang sama, itu jauh lebih semangat. Itu buat saya, ini loh yang saya cari. Kemudian teman-teman perawat juga lebih semangat. Terlebih hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan pasien yang mengalami depresi itu. Akhirnya ternyata positif, dan saya sih sepakat untuk bertemu, melayani beliau. Akhirnya saya datang memakai baju lengkap, baju hazmat. Itu ternyata tidak mudah, berlapis-lapis dan itu panas. Mungkin orang melihat hanya lengkap ya, aman, mungkin secara keamanan iya, tetapi untuk nyaman digunakan buat saya tidak nyaman. Tetapi itu suatu keharusan. Itu saya bisa merasakan yang dirasakan perawat. Yang berikutnya ketika saya ngobrol dengan pasien ini yang positif, saya paling senang ketika tadi sudah bisa berinteraksi dengan baik, sudah mau tos bareng, bahkan di CCTV kami tos bareng, kemudian menyampaikan semangat, iya, siap untuk sembuh, iya. Bahkan mulai banyak berinteraksi, tanya-tanya, mas ini boleh enggak, ini boleh enggak. Dalam arti pertimbangan saya adalah ketika orang ini mulai aktif, berarti niat sembuh sudah ada. Seperti itu mas. Dan tentu harapan saya memang teman-teman yang sembuh itu menjadi bonus untuk saya. Tetapi bahwa mereka diberi kesempatan, termasuk teman-teman perawat, untuk bersinggungan langsung dengan corona, itu menjadi kisah sejarah hidup mereka. Buat saya itu sih. Aksesnya saya baru di sini mas, dan saya merasa bersyukur kepada Pak Philip, kemudian Bu Susi selaku direktur dari Rumah Sakit Wongsonegoro ini. Saya diberi kesempatan langsung. Awalnya kan memang menjadi pergulatan kan mas, bahwa baiknya ini dekat atau tidak, boleh atau tidak. Tetapi saya menangkap betul bahwa teman-teman di Wongsonegoro ini sepakat bahwa yang kita utamakan adalah kemanusiaannya, bukan hanya sekedar teknis regulasi, tetapi kemanusiaan. Walaupun dalam hal teknis segala macamnya yang bersentuhan dengan pasien tentu menggunakan baju lengkap. Seperti itu sih mas kalau saya.
Lagi-lagi kalau buat saya sudah merasakan dan saya sehat. Mungkin bolehlah saya dicurigai dalam arti saya menjadi OTG orang tanpa gejala, tetapi paling tidak kita bisa jaga diri dan kita bisa menjaga orang lain dengan cara kita menggunakan masker ketika berinteraksi di luar. Kemudian yang lainnya adalah buat saya mengeluh boleh, khawatir boleh, tetapi kalau tidak ada do sama saja. Minimal teman-teman yang work from home tetap bekerja dengan baik, atau yang mungkin mengeluh wis bosen, silakan mungkin saya mengajak teman-teman untuk membuat gerakan semangat untuk mereka bisa membuat tulisan, semangat untuk perawat, semangat untuk ODP, PDP maupun positif. Kita semangati, kita upload, kita hapuskan paradigma bahwa COVID harus dijauhi. Harusnya kita menghadirkan diri untuk mereka. Dan tentu ini let's beat COVID. Harapannya Indonesia bisa sekedar melekas pulih dari semua COVID ini, dan tentu semua orang menginginkan Indonesia kembali pulih, perekonomian kembali pulih, dan tentu kita bisa bahagia bersama dengan mereka. Itu sih Mas. Oh ya, terima kasih juga kemarin ada beberapa donatur yang mulai membantu tanpa meminta namanya disebut. Buat saya, yang saya yakini di luar sana pun banyak kok yang sudah tergerak tapi bingung bagaimana melakukan. Lagi-lagi banyak link, banyak channel, selama kita mau berusaha itu ada. Begitu Mas.